Kan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian pagi Jumat di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita diberikan kesehatan untuk sama-sama melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Nah, mungkin hari ini kita percepat mengajinya karena berhubung anak-anak kita santri-santriwati masih sedang ujian, dan juga di sini masjid kita digunakan juga untuk sebagai salah satu tuan rumah untuk MTQ cabang kabupaten. Mungkin nanti dimulai dari jam 7. Mungkin maksimal kita selesai jam 6 kurang sedikit. Kita lanjut pembahasan tentang kewajiban para suami di dalam rumah tangga. Dikatakan akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada 12 tanggung jawab suami dalam memimpin rumah tangganya. Dan kita sekarang masuk pada tanggung jawab nomor 6. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. As-sadisu al-i'tidal fin nafaqah. Para laki-laki, para suami harus memperhatikan dalam memberikan nafkah kepada istri, pada anak, pada keluarganya, harus secara berimbang. Apa maksudnya secara berimbang? Fala yanbaghi an yuqattira alaihinna fil infaq. Jangan terlalu pelit, wala yanbaghi an yusrif. Jangan juga terlalu loyar. Bal yaqtasid. Jadi sesuai dengan keperluan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian nikmati apa yang kami nikmatkan kepada kalian, nikmati dengan makan dia, dengan minum, tapi syaratnya jangan berlebih-lebihan. Wa qala ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti. Janganlah engkau, kata Allah SWT, jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ya, ini adalah kinayah atau bahasa kiasan yang menunjukkan jangan terlalu pelit, jangan tangannya itu terlalu digenggam erat-erat, ya, seperti kemudian ditaruh di atas leher. Itu adalah kiasan pada orang yang pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga engkau hamparkan dengan seluas-luas hamparan. Itu adalah kata kiasan untuk terlalu loyar, terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memberikan, dalam membelanjakan hartanya. Jadi kita dalam rumah tangga itu perlu namanya manajemen ekonomi. Kita kalau bisa dihitung berapa pemasukan, kemudian disesuaikan dengan pengeluarannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Nabi SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Artinya tidak pelit kepada keluarganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Nabi SAW juga bersabda, kalian sekarang memiliki 1 dinar. Kemudian 1 dinar itu kalian gunakan untuk apa 1 dinar itu? Apakah kalian gunakan untuk berinfak untuk orang-orang yang mendukung atau menyokong orang-orang yang tentara yang sedang berperang di jalan Allah? Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Ataukah 1 dinar itu kalian gunakan untuk memerdekakan budak, dan itu pahalanya luar biasa besar, ya. Tadi pahala juga kita infakkan fi sabilillah juga besar. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Ataukah 1 dinar itu engkau gunakan untuk bersedekah kepada orang miskin.
Itu juga besar sekali pahalanya. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ataukah 1 dinar itu engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu? Mana yang lebih besar? Mana yang paling besar di antara 4 penggunaan tadi? Apakah 1 dinar yang digunakan untuk berinfak di jalan Allah? Ataukah 1 dinar yang digunakan untuk memerdekakan budak? Ataukah 1 dinar yang digunakan untuk bersedekah kepada orang miskin? Ataukah 1 dinar yang digunakan untuk menafkahi keluarga? Kata Rasulullah dalam riwayat ini, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu. Nah, sebagaimana hadis yang telah lewat, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulai dari dirimu dulu, kemudian perhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Nah, apabila itu sudah kita cukupi, barulah selebihnya, baru kita nafkahi, baru kita infakkan di jalan Allah, menyedekahkan kepada orang miskin, memerdekakan budak, ataupun menginfakkan dalam jalan-jalan kebaikan lainnya. Waqil kana li Ali radhiyallahu anhu 4 niswah, fakana yashtari li kulli wahidatin minhunna fi kulli 4 ayyamin lahman bidirhamin. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika pertama kali beliau menikah dengan putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah, tidak pernah berpoligami. Pernah beliau minta izin berpoligami tapi dilarang oleh Rasulullah, karena kalau istrinya tersakiti, yaitu Sayyidah Fatimah, menyakiti Sayyidah Fatimah sama juga dengan menyakitiku. Kemudian kata Rasulullah, kemudian menyakiti Rasulullah sama saja dengan menyakiti Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya. Tapi setelah Sayyidah Fatimah wafat, beliau menikah lagi, bahkan memiliki 4 istri. Nah, tapi istrinya ini semua sejahtera di bawah kepemimpinan Sayyidina Ali. Di antaranya di sini dikatakan beliau bagaimana menyejahterakan istrinya, di setiap 4 hari beliau membelikan untuk masing-masing daging dengan harga 1 dirham. Nah, mungkin kalau kita sekarang setiap hari makan daging ya, tapi di saat itu tidak mudah memakan daging. Nah, di sini bagaimana Sayyidina Ali juga di satu sisi tidak terlalu loyar, tidak sampai setiap hari dibelikan daging istrinya, atau tidak sama sekali, tidak sepanjang bulan tempe, tahu, atau telur. Nah, tapi sekali 4 hari, itulah ideal, berarti itulah yang dibelikan istrinya masing-masing daging. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu kanu fir rihali makhasib. Berkata Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, beliau menceritakan mereka kanu di sini maksudnya mereka para salafus saleh, fir rihali makhasib, di rumah. Rihal artinya di rumah ya, sebagaimana ketika musim corona dulu. Ketika musim corona itu kalau di Arab, di Mesir, mungkin di sini juga diterapkan ya. Ketika muazin mengatakan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah kemudian dianjurkan muazin mengatakan shallu fi rihalikum, shallu fi rihalikum. Nah, itu katanya dilakukan juga oleh muazin Rasulullah ketika hujan besar, sehingga agar orang-orang kaum muslimin tidak perlu keluar ke masjid. Nah, maka muazzinnya mengatakan shallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Nah, itu juga ketika ada musim-musim wabah seperti corona juga tetap diulangi oleh muazzin untuk mengatakan hal demikian supaya tidak tertular virus-virusnya. Nah, maka di sini kan fir rihal maksudnya adalah mereka salafus saleh di rumah mereka itu makhasib. Makhasib itu artinya sangat-sangat subur. Ya. Subur artinya ya murah, ya. Murah memberikan belanja kepada istri, kepada anak-anaknya. Wa fil athafi wathiyabi taqarib. Dalam riwayat lain majadib. Nah, adapun dalam hal membeli
Jadi tadi itu adalah kalau di dalam rumah artinya untuk memberikan makanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini fil athar, memberikan perabotan, memberikan baju-baju. Nah, itulah mereka itu agak mengirit. Taqarib artinya mengirit. Wa qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin. Nah, di sini ada riwayat taqarib, ada riwayat majadib. Nah, kalau lebih cocok majadib ya, karena tadi makhasib itu artinya subur, nah, sedangkan majadib itu artinya kering. Yang subur itu kinayah murah. Nah, sedangkan kering itu kinayah atau kiasan untuk mengirit. Wa qala Ibnu Sirin yustahabbu lirajuli an ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin falu zajah. Dianjurkan, disunahkan bagi setiap suami untuk khusus menganggarkan di setiap hari Jumat itu membuat kue-kue yang enak ya. Falu zajah ini artinya sebuah kue yang agak mahal harganya di waktu di Arab dahulu ya, kemudian enak rasanya seperti biskuit lah. Nah, berarti kan kudapan, atau bahasa biskuit itu kudapan. Nah, misalnya perlu dibeli tepung, perlu dibeli telur, perlu dibeli permipan, pengembang. Nah, ini pernah kami dulu tinggal di asrama dan ini diamalkan ya. Setiap hari Jumat itu pasti ada kita khusus untuk buat kue ya. Kita diberikan belanja lebih oleh pembina asramanya untuk beli bahan-bahan kue. Nah, di sini dianjurkan kata Imam Ibnu Sirin, nah, supaya senang keluarganya, ada hal berbeda yang dimakan dari hari-hari lain. Apalagi itu adalah mungkin di sini ketika Jumat itu adalah hari libur, atau mungkin kalau hari liburnya hari Ahad, ya dibuatlah hari Ahad, ya, khusus hari kumpul keluarga, kemudian membuat kue-kue yang enak. Wa ka'annal halawata wa illam takun minal muhimmat walakinna tarakaha bil kulliyah taqtirun fil 'adah. Walaupun kue-kue itu bukan termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, nah, tetapi di sini sampai-sampai dikatakan yustahabbu oleh Imam Ibnu Sirin, dikatakan disunnahkan. Nah, berarti kalau kita meninggalkan tidak membuat kue-kue atau makanan enak di hari tertentu dalam satu minggu, itu merupakan bentuk takpetir, bentuk kepelitan. Nah, usahakan minimal satu minggu ada makanan-makanan enak yang kita programkan, makan enak ya di rumah kita. Wayan bagi an ya'muraha bitasadduq bi baqaya ta'am wa ma yufsid law turik. Dan salah satu kewajiban suami adalah agar memerintahkan istrinya untuk mensedekahkan sisa-sisa makanan atau apapun yang kalau seandainya ditinggalkan itu akan rusak. Nah, jadi kalau ada sisa makanan dilihat ini sepertinya tidak habis sama kita ini. Nah, cepat kasih siapa yang ada di luar, siapa yang membutuhkan. Fahadha aqallu darajatil khair. Nah, ini adalah paling minimal atau paling sedikit derajat kebaikan. Hanya kita berikan sisa kepada orang. Artinya apa yang tidak kita butuhkan, apa yang kalau kira-kira tidak kita keluarkan, tidak kita berikan kepada orang, itu akan rusak. Nah, ini dikatakan sebagai ya sudah menjadi kebaikan. Ya, tapi tentunya kebaikan yang sebenarnya adalah memang kita niat untuk membelikan atau membuatkan khusus, bukan karena memang kalau kita tinggalkan atau kita biarkan begitu saja di rumah akan basi atau rusak. Walil mar'ati an taf'ala dzalika bihukmil hal min ghairi sharih idznin minaz zauj. Dan bagi istri-istri, bagi ibu-ibu, tanpa perlu disuruh oleh suaminya, tanpa perlu diizinkan oleh suaminya, kalau dilihat ada barang-barang lebih, cepat keluarkan ya. Nah, supaya tidak mubazir, supaya tidak cepat rusak. Apalagi yang buah-buah itu cepat rusak ya. Dan pokoknya yang berbentuk makanan-makanan yang cepat basi itu jangan biarkan mengendap lama-lama di dalam rumah. Banyak orang-orang yang membutuhkan, yang mau apabila senang apabila kita beri ya. Wala yanbaghi an yasta'thira an ahlihi bima'kulin thayyibin fala yut'imahum minhu. Dan tidak boleh seorang ayah, seorang suami menceritakan
makanan-makanan yang enak. Saya pernah makan makanan enak-enak sekali. Nah, kalau dia itu tidak berniat untuk membelikan, menghadirkan untuk keluarganya. Bahasa kita besenganeng-aneng dong ya. Senganeng-aneng konang din dibeliman binen din beliman anak. Nah, dia kanggop besenganeng-aneng ya. Amidin beliman. Atau misal besenganeng-aneng konang beli anak beliman tuh kah? Beliman terus ya. Nah, ini yang maksudnya di sini, wala yan bagi an yasta'thira an ahlihi bima'kulin thayyib fala yut'imahum minhu. Tidak boleh besenganeng-aneng kepada keluarganya makul thayyib, makanan yang enak, fala yut'imahum minhu, tapi tidak dibuatkan, tidak diberikan kepada keluarganya. Fa inna dzalika mimma yughirus sudur, karena itu bisa membuat bekelak dada keluarganya ya, rapalet ya. Wa yub'id 'anil mu'asyarah bil ma'ruf, dan justru bisa menghasilkan rasa tidak suka kepada istri, kepada suaminya, anak kepada ayahnya, karena suami atau ayah itu suka bersenganeng-aneng. Fa in kana muzmi'an 'ala dzalika falyakulhu fi khafiyah bihaitsu la ya'rifuhu ahluhu. Nah, kalau memang dia itu misal sangat-sangat ingin kepada suatu makanan yang kalau misalnya dia beli terlalu banyak untuk beli dalam jumlah banyak agar cukup, mungkin tidak cukup uangnya. Nah, boleh, tapi dia makan diam-diam, jangan sampai diceritakan kepada keluarganya. Falyakulu fi khafiyah, makanlah diam-diam. Wala yanbaghi an yasifa 'indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu. Wala yanbaghi an yasifa 'indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu. Sama maknanya ya. Wa idza akala fayaq'udul 'iyal kullahum 'ala ma'idatihi. Nah, hendaklah sebagai kepala rumah tangga dibuat program makan bersama ya. Jadi usahakan makan paginya, sarapannya semua keluarga dikumpulkan. Makan siang semua keluarga dikumpulkan. Makan malam semua keluarga dikumpulkan. Itulah maksudnya ala ma'idah. Makan di atas satu hidangan ya. Jangan nanti ayahnya beda jam makannya, anaknya beda jam makannya, istrinya beda jam makannya. Nah, disitulah ketika berkumpul di waktu makan, nah disitulah nanti waktunya bercengkrama, waktunya pengakraban, supaya suasana cair, supaya semakin cinta satu sama lain. Kalau ada nasihat-nasihat yang ingin disampaikan oleh orang tuanya, maka bisa diselip-selipkan dalam hidangan makanan tersebut. Nah, itu juga yang berpengaruh kepada kenapa kadang-kadang saudara-saudara itu antara adik dan kakak gengsi untuk bersama ya, atau renggang hubungan antara saudara-saudari, antara kakak dengan adik. Nah, itu salah satu tipsnya, salah satu caranya agar ke depan anak-anak kita itu antara kakak dan adiknya tetap akrab. Nah, itu salah satunya adalah dengan satukan mereka dalam makanan. Faqad qala Sufyan radhiyallahu anhu balaghana anna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin ya'kuluna fi jama'ah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, perhatikan ini. Sampai kepada kami, kata Imam Sufyan, bahwasanya Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada satu keluarga yang makan secara berjamaah. Nah, siapa yang keluarganya masih berpisah-pisah jam makannya, coba dibuat supaya berjamaah, makan berjamaah. Karena setiap makan berjamaah, Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada keluarga tersebut. Apa arti salawat Allah dan salawat malaikat? Salawat dari Allah adalah turun rahmat. Salawat dari malaikat adalah malaikat beristighfar untuk keluarga yang makan berjamaah. Wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaq an yut'imaha minal halal. Dan hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam menafkahi keluarga adalah harus menafkahi keluarga dari yang halal. Wala yadkhul madakhilas su' li ajliha. Jangan sampai
kita itu masuk kepada jalan-jalan keburukan hanya karena keluarga kita, ya. Kita ingin agar keluarga kita bisa makan enak. Nah, karena itulah kita tergoda untuk mencari jalan-jalan di luar jalan-jalan yang baik, ya. Nah, misalnya nanti menjadi mafia ini, mafia itu, ya. Nah, misalnya terutama di kantor-kantor. Nah, rentan sekali kita ingin mengambil lebih daripada gaji pokok kita, nah, dengan bermain-bermain lah. Nah, ini agar apa niatnya? Agar keluarga saya bisa makan enak. Nah, disinilah dikatakan jangan sampai masuk kepada jalur yang buruk karena beralasan ingin menafkahi keluarganya. Fa inna dzalika jinayatun 'alaiha la mura'atun laha. Karena sejatinya itu bukan berarti kita sayang pada keluarga kita, justru kita telah berbuat jahat, jinayah kepada keluarga kita. Wa qad awradana al-akhbar al-waridah fi dzalika 'inda dzikri afatin nikah. Dan kata Imam Al-Ghazali, kami telah menyebutkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjadi wa'id, yang menjadi ancaman mengenai hal ini, yaitu menghalalkan segala cara untuk demi bisa menafkahi keluarganya dengan nafkah yang banyak, ya. Padahal bukan harus banyak, tetapi nafkah yang cukup, ya. Dan nafkah yang cukup itu sudah cukup dengan rezeki yang halal yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, itu tanggung jawab yang keenam. Sekarang as-sabi', tanggung jawab yang ketujuh, an yata'allamal mutazawwiju min ilmil haidhi wa ahkamihi ma yahtarizu bihi al-ihtiraz al-wajib. Jadi sepasang suami istri, ini penting sekali, ya, harus mempelajari ilmu haid dan hukum-hukum mengenai haid. Yang jangan sampai dia itu melanggar hukum-hukum fikih karena ketidaktahuannya. Wa yu'allim zaujatahu ahkamas shalah. Jadi seorang suami, kepala rumah tangga itu harus memiliki dasar-dasar fikih yang perlu diajarkan kepada istrinya. Nah, siapa tahu istri kita berlatar belakang misalnya orang umum. Nah, tanggung jawab seorang suami sebagai imam adalah mengajarkan. Barangkali ada yang masih salah gerak-gerakannya atau masih kurang tepat bacaannya. Nah, itu adalah tanggung jawab suami untuk mengajarkan istrinya agar sholatnya tepat. Wa ma yuqda minha fil haidhi wa ma la yuqda. Dan kenapa tadi walaupun haid ini sebenarnya adalah khususan bagi perempuan, tetap ketika kita ngaji fikih itu laki-laki juga harus ikut belajar, ya. Nah, katanya ketika ngaji fikih dulu di Syekh Ismail, kata Tuan Guru, murid-muridnya mengatakan, kenapa tidak kita lompat saja, ini kan pembahasan perempuan. Nah, beliau mengatakan ini adalah kewajiban kalian nanti untuk mengajarkan fikih haid kepada istri kalian. Jadi fikih haid itu sebenarnya perlu dibuat daurah-daurahnya, perlu dibuat seminar-seminarnya, karena banyak hal-hal mendetail yang barangkali belum diketahui oleh kita tentang fikih haid, nifas, kemudian istihadah, darah-darah wanita, ya. Nah, ini penting nanti untuk kita adakan. Fa innahu umira bi an yaqiyahan nar bi qaulihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena para suami telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga, tidak hanya menjaga dirinya, tapi juga menjaga keluarganya, istrinya dari api neraka. Dalam firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Fa'alaihi an yulaqinaha i'tiqad ahli sunnah. Maka bagaimana untuk menjaga istri kita, keluarga kita daripada api neraka? Kita harus mentalqin akidah ahli sunnah yang benar. Kita harus ajarkan apa saja yang harus diyakini daripada akidah, daripada rukun iman, apa saja sifat-sifat Allah, bagaimana apa saja yang perlu kita imani, kemudian daripada pelajaran daripada bagian ilahiyat tentang ketuhanan, daripada bagian nubuat, daripada bagian sam'iyat namanya. Nah, itu akidah itu terdiri dari 3 itu, yaitu
ilahiyat, nubuwat, kemudian sam'iyat. Wa yuzilu an qalbiha kulla bid'atin in sami'atha, dan segera menghilangkan dari hati istrinya apabila dia mendengarkan darinya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mencapai kebid'ahan. Wa yukhawifahallah idza tasahalat fi amriddin, dan segera ditanamkan rasa ketakutan kepada Allah apabila istrinya itu menyepelekan agama. Wa yu'allimaha min ahkamil haidhi wal istihadhah ma tahtaju ilaih. Dan sudah menjadi kewajiban suami untuk mengajarkan hukum-hukum haid, hukum-hukum istihadah yang dia butuhkan. Wa ilmul istihadah yatul, dan ilmu istihadah ini seperti yang kita katakan tadi butuh seminar khusus ya. Perlu membutuhkan sesi khusus, membutuhkan majelis khusus karena panjang istihadah saja ini. Nah, itu bagaimana, apa yang membedakan antara warna darah haid dengan darah istihadah, itu kan ada pembahasannya ya. Kemudian bagaimana interval keluarnya juga, nah ini panjang pembahasannya. Dan kewajiban suami sebenarnya untuk memberitahukan istrinya ketika istrinya tidak tahu apakah ini darah haid ataukah darah istihadah. Sedangkan kalau darah haid itu kita haram sholat, tapi kalau darah istihadah itu cukup dibersihkan, kemudian apabila terputus sebentar atau sekarang ada pembalut, nah itu sebenarnya tetap kita sholat ya. Dan itu bagaimana cara membedakannya, nah itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Fa'amal ladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fi amril haid bayanus salawat allati taqdiha. Nah ini barangkali belum semua perempuan tahu ini ya. Yang harus diberitahukan kepada para perempuan tentang haid adalah menjelaskan tentang sholat-sholat yang wajib dia qadha. Fa innaha mahma inqata'a damuha qabailal maghrib bi miqdari raq'ah fa 'alaiha qada'uz zuhri wal 'ashri. Nah, ini perhatikan ibu-ibu, apakah sudah dilakukan ini? Apabila misalnya sekarang haid ya, kemudian maghrib, belum maghrib, walaupun 5 detik saja belum azan, kemudian suci daripada haidnya, yang wajib diqadha itu harus zuhur dan asar. Kemudian atau haid, kemudian mau suci sebelum subuh, belum subuh suci, yang wajib diqadha itu adalah maghrib dan isya, bukan hanya isya yang diqadha. Ketika tadi kita katakan suci di waktu asar, bukan hanya asar yang diqadha, tapi juga zuhur dan asar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Jadi karena kita sholat yang boleh dijamak itu kedua-duanya harus diqadha. Nah, coba perhatikan apakah ini sudah dilakukan atau tidak. Pada suami, apakah istrinya sudah melakukan atau tidak, dikasih tahu ya. Jadi apabila suci sebelum maghrib, yang wajib diqadha apa? Zuhur dan asarnya hari tersebut. Kemudian apabila suci sebelum subuh, maka yang wajib diqadha adalah maghrib dan isyanya ya, karena itu boleh dijamak menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa idza qata'a qabla subuh bi miqdari raq'ah, dan apabila terputus haidnya atau suci sebelum subuh yang sekira-kira jarak sucinya itu adalah sekitar 1 rakaat. Nah, berapa menit kira-kira kita melakukan 1 rakaat? Kira-kira mungkin 5 menit lah, 5 menit ya, tadi juga sebelum maghrib itu juga 5 menit sebelum maghrib, 5 menit sebelum subuh, maka yang harus diqadha adalah zuhur dan asarnya, kemudian maghrib dan isyanya. Nah, kecuali kalau misalnya suci sebelum isya, maka maghrib saja yang diqadha, suci sebelum asar maka zuhur saja yang diqadha. Wa hadza aqallu ma yura'ihi nisa. Ini adalah minimal yang perlu diperhatikan oleh para perempuan. Nah, bahkan di videonya Buya Yahya itu mengatakan tegas kalau beliau, karena beliau terlalu karena biasanya alumni Yaman ini terlalu berpegang sekali kepada mazhab Syafi'i. Bahkan ibu-ibu katanya kalau misalnya tidak melakukan itu dicicil-cicil, dikodok-kodok salatnya. Nah, itu kata Buya Yahya.
Nah, tapi kalau kita bertaklid kepada mazhab lain, mazhab Hanafi termasuk itu membolehkan ya. Tapi dengan konsekuensi, kalau kita ikut satu mazhab pada satu bab, ya kita harus ikut pada bab semuanya. Seperti yang pernah kita contohkan dalam hal wudhu dan batal wudhu misalnya. Hal wudhu dan batal wudhu, apabila kita ingin bertaklid pada Imam Malik ketika misalnya berhaji atau berumroh, ketika sulit kita menahan diri atau bisa menjaga diri dari sentuhan ketika tawaf misalnya. Nah, kan kalau mazhab Syafi'i itu tegas mengatakan batal sengaja ataupun tidak apabila terjadi sentuhan dengan bukan mahram batal. Nah, kalau kita bertaklid kepada imam lain yang membolehkan, maka kita juga harus mengikuti cara wudhu mereka. Yaitu dalam mazhab Imam Malik diwajibkan ad-dalku istilahnya ya. Ad-dalku sama al-mualah, harus berturut-turut dan harus digosok setiap anggota wudhunya. Dan kalau mazhab Imam Malik itu mengusap kepala harus semua ya. Kalau mazhab kita cukup beberapa helai saja. Sedangkan kalau mazhab Malik harus semua. Jangan kita mengusap hanya satu helai kemudian nanti dalam bab membatalkannya kita mengambil mazhab Imam Malik. Nah, itu dikatakan tidak boleh. Nah, maka ada istilahnya wudhu anti gores istilahnya kalau sekarang ya. Wudhu anti gores itu kita supaya walaupun tergores tidak batal wudhunya. Nah, itu kita berwudhu dengan wudhunya Imam Malik. Nah, begitupun juga dalam mazhab tentang qadha salat ini. Nah, konsekuensinya kalau kita mengambil mazhab Imam Hanafi di sini, maka kita tidak boleh jamak salat ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kita boleh menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Karena itulah nanti apabila haid kemudian suci, maka salat yang boleh dijamak itu harus diqadha yang sebelumnya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak boleh jamak ya. Tidak ada jamak dalam mazhab Hanafi. Yang qasar saja yang ada. Karena mereka tidak menemukan dalil mutawatir daripada menjamak salat. Nah, sedangkan kalau qasar ada dalam Al-Qur'an. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa lahul khuruj li su'alil ulama. Nah, apabila kira-kira suami sudah bisa menjalankan tanggung jawabnya untuk mengajarkan fikih haid, ini baru yang minimal tadi ya. Barangkali beberapa kita baru tahu, padahal itu adalah hal minimal, belum lagi detail-detail yang lain. Falaysa lahul khuruj li su'alil ulama. Kalau seandainya seorang suami sudah bisa menjalankan tugasnya, kewajibannya untuk mengajarkan fikih haid kepada istrinya, maka istrinya tidak perlu keluar untuk bertanya kepada ulama. Wa in qasara ilmu ar-rajul walakin naba anha fi su'al wa akhbaraha bi jawabil mufti. Nah, tapi kalau misalnya suaminya juga terbatas keilmuannya, walakin naba anha fi su'al wa akhbaraha bi jawabil mufti. Nah, maka seorang suami kalau misalnya merasa kurang ilmunya, dia harus siap untuk menjadi juru bicara istrinya. Artinya mewakili istrinya, apa yang kira-kira kamu masih bingung tentang hukum haid, biar saya pergi kepada mufti, biar saya yang menanyakan. Ya. Nah, itu kalau suami menyadari bahwasanya ilmunya kurang, kemudian istrinya juga butuh mau bertanya tidak tahu ke siapa karena dia malu kalau misalnya membahas hal-hal kewanitaan misalnya kepada ulama yang bukan mahramnya. Nah, maka suaminya harus siap untuk menjadi juru bicara mewakili istrinya untuk bertanya. Falaisal hal khuruj, sehingga istrinya tidak perlu keluar mencari ulama. Fa illam yakun dzalika fal hal khuruj lis-su'al bal 'alaiha dzalik wa ya'sir rajul biman'iha. Tapi apabila suaminya juga malu untuk bertanya, nah maka mau tidak mau istrinya yang harus keluar mencari mufti yang tempat dia bertanya tentang hukum-hukum haid, hukum-hukum nifas, hukum-hukum istihadah. Dan di sini kalau memang suaminya sudah tahu diri tidak bisa, kemudian untuk menanyakan istrinya juga malu,
dia itu kalau sampai tidak mengizinkan istrinya untuk belajar kepada guru, kepada ulama, kepada mufti, yaksi, dia telah berbuat maksiat. Nah, ini tentang bagaimana menggambarkan tentang pentingnya hukum darah-darah ini ya, darah haid, nifas dan istihadah. Nah, itu ada kitabnya itu Al-Ibanah fi Damil Haidi wal Istihadah namanya. Sedikit kecil tapi banyak perincian-perincian yang dibahas di situ. Pernah diterjemahkan kalau tidak salah oleh ada namanya Dr. Lukman dari Terara ini. Nah, beliau punya istri ustazah. Nah, itu beliau di branding dirinya menjadi inilah konsultan tentang fikih-fikih wanita ini, sehingga sering beliau diundang-undang untuk berbicara mengisi seminar tentang fikih-fikih kewanitaan ya, yang sebenarnya tidak etis kalau laki-laki yang bahas itu. Jadi harus sesama perempuannya di majelis tertutup, khusus akhwat only. Biasanya di pamfletnya itu, di brosurnya hanya akhwat yang bisa hadir. Nah, nanti mungkin perlu kita datangkan undang-undang untuk jamaah muslimat untuk mempelajari hal itu ya. Wa ma ta'allamat ma huwa minal faraid 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlisi dzikrin wala ila ta'allumi fadlin illa biridhah. Nah, kalau seandainya suaminya sudah alim, sudah mengetahui hal-hal yang fardu untuk istrinya untuk diajarkan, maka kalau demikian tidak boleh bagi istrinya untuk keluar lagi mencari mufti, mencari guru yang lain, kecuali atas ridho dan izin suaminya. Kalau sudah suaminya alim, ya tinggal belajar kepada suaminya, belajar privat kepada suaminya. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita mengaji ya, supaya nanti diajarkan kepada istri-istrinya, kepada keluarganya di rumah. Wa mahma ahmalatil mar'atu hukman min ahkamil haidhi wal istihadah wa lam yu'allimha ar-rajul. Nah, kalau seandainya seorang istri, seorang perempuan menyepelekan hukum daripada hukum-hukum haid, hukum-hukum istihadah yang sebenarnya tidak boleh disepelekan, kemudian oleh suaminya juga tidak diajarkan, harajar rajulu ma'aha, maka suami juga ikut mendapatkan dosa, wasyarakaha fil ithmi, ya, ikut mendapatkan dosa. Nah, ini pentingnya para suami itu memiliki dasar-dasar keilmuan fikih, termasuk juga haid dan istihadah. Nah, misalnya nanti tentang puasa misalnya. Nah, nanti dalam hal puasa misalnya ada yang haid ya, haid sekitar 5 hari, kemudian terputus, dia kira sudah suci, sudah mandi, kemudian besoknya puasa misalnya, ternyata masih haid lagi, 2 hari puasa masih haid lagi, misalnya dilanjut sekitar 2 hari. Nah, mungkin nanti perlu diketahui berapa normal haidnya, kemudian tiba-tiba yang misalnya normal haidnya itu adalah 7 hari, kemudian kenapa pada hari itu 5 hari terputus, tiba-tiba besoknya haid lagi sekitar 2 hari. Nah, itu selingannya itu menurut itu perlu dilihat ya, apakah perlu diqadha ataukah tidak. Nah, nanti saya murajaah, kalau tidak salah perlu diqadha itu ya. Yang 2 hari yang seling itu sebenarnya belum benar-benar suci. Yang tadinya itu dikira sudah suci sehingga berpuasa. Nah, berarti seakan-akan dia berpuasa dalam keadaan haid. Nah, nantinya apabila sudah selesai bulan Ramadan, yang 2 itu selingan tadi, nah itu wajib diqadha lagi. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya tentang haid dan istihadah yang banyak detailnya, banyak perincian-perinciannya yang oleh ibu-ibu, para perempuan, gadis-gadis yang mungkin barangkali tidak diketahui. Kita mulai as-samin sedikit, 5 menit. As-samin yang ke-8, idza kana lahu niswatun fayanbaghi an ya'dila bainahunna wa la yamila ila ba'dihinna. Apabila suami memiliki beberapa istri, maka dia wajib untuk berlaku adil dan tidak berat sebelah kepada salah satunya. Fa in
kharaja ila safarin wa arada istishaq wahidah aqra'a bainahunna. Di antara bentuk keadilan adalah apabila misalnya ingin musafir, ya, ingin pergi jalan-jalan ke Jogja, ke Jakarta, ingin pergi umroh. Nah, ini istrinya 4, dia ingin mengajak salah satu. Nah, tidak boleh asal dipilih, oh kamu saja yang sama saya. Harus supaya adil, aqra'a bainahunna, diundi. Itu dilakukan oleh Rasulullah setiap ingin pergi berperang atau pergi melakukan perjalanan. Nah, diajak istrinya, tapi caranya diundi. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah SAW. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Fa in zalama imra'atan bilailatiha qadalaha. Apabila kira-kira nanti kan ada ganti ya. Nah, ganti yaitu misalnya sama-sama 7 hari. Nah, kemudian tiba-tiba di salah satu istri lebih 1 malam, nah harus diqadha. Harus diqadha kepada istri yang kekurangan itu tadi ya. Fa innal qada wajibun alaihi wa inda dzalika yahtaju ila ma'rifati ahkamil qismi. Karena itulah apabila jangan asal poligami ya. Jangan asal poligami, sebelum poligami harus tahu dulu hukum, bagaimana hukum-hukum bagian. Jadi ada detailnya juga ini ya, berapa hari kita bagi, kemudian nanti kalau misalnya istri barunya adalah dalam istri baru apakah boleh diberikan lebih, kemudian yang lain kalau misalnya diberikan lebih, yang baru berapa, yang lama berapa. Wadzalika yatulu dzikruhu, dan itu panjang apabila kita sebutkan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma dunal ukhra. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia itu berat kepada salah satu istrinya, condong kepada salah satunya, kemudian seperti menzolimi yang lain, kurang perhatian pada yang lain, ja'a yaumal qiyamah wa ahadu syaqqaihi ma'il. Nah, nanti pada hari kiamat akan datang berjalan seperti ini ya. Nah, jadi condong sebelah perjalanannya. Nah, orang-orang akan lihat, oh ini orang yang dulu punya 2 istri tapi cuma sayang kepada 1 istrinya. Nah, ini hati-hati, berat ya. Berat tanggung jawab kita itu poligami. Jangan bilang asal sunnah padahal beratnya luar biasa ya. Wa inna ma 'alaihi al-'adlu fil ata'i wal mabit. Wa amma fil hubbi wal wiqa' fadzalika la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Nah, bentuk keadilan kita itu adalah dalam memberikan berapa belanja, dalam memberikan hadiah-hadiah. Kalau memang kita berikan ke satu cincin, ya harus berikan kepada yang lain juga. Kalung harus kita berikan. Yang satunya belanja bulanannya 1 juta, harus juga 1 juta yang lain, tidak boleh dilebih-lebihkan salah satunya. Kemudian dalam hal berapa malam menginap di rumah masing-masing, itulah yang harus adil. Adapun tentang siapa yang lebih kita cinta, kemudian al-wiqa, intensitas berhubungan badannya, itu adalah la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Dalam hal ini itu tidak bisa masuk dalam kontrol kita ya. Tidak bisa kita kendalikan. Kepada siapa yang lebih kita cinta itu adalah kita tidak bisa kendalikan hati kita ya. Seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau itu ya kalau masalah cinta tidak bisa dikendalikan, paling cinta adalah pada Sayyidah Aisyah, tapi tetap pembagian belanja, pembagian jumlah malamnya semua diberikan secara merata. Nah, bahkan sampai istri beliau yang paling tua yaitu Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah beliau sendiri yang mengatakan ya Rasulullah, karena saya sudah tua, silakan saja tidak apa-apa berkurang bagian saya, jatah saya. Nah, silakan jatah saya engkau berikan kepada salah satu daripada istrimu. Nah, kemudian setelah diminta keridhaan semua dan mereka ridho kalau jatahnya Saudah itu diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Nah, itulah maksudnya bahwasanya cinta itu tidak bisa dikendalikan ya. Yang menjadi bagian apa yang bisa kita kendalikan dalam hal keadilan adalah berapa yang kita berikan daripada belanja, kemudian daripada jumlah menginap. Wallahu ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wala harastum, dan kalian sama sekali tidak akan bisa untuk berlaku adil pada perempuan. Nah, ini dalam cinta itu tadi ya.
dalam ini juga intensitas berhubungan badan. Walau harustum, bagaimanapun kalian itu ingin. Aila ta'diluna fi syahwatil qalbi wa mailin nafsi. Wa yatba'u dzalika at-tafawut fil wiqa'. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu bainahunna fil 'ata' wal baitutah fil layali wa yaqul, Rasulullah SAW telah berlaku adil di antara para istrinya dalam hal memberikan belanja dan juga jumlah menginap. Dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hadza juhdi fima amlik. Ya Allah, inilah usaha yang bisa aku lakukan. Wala taqata li fima tamlik wala amlik. Dan tidak ada kuasa, daya upaya bagiku pada apa yang kendalinya itu ada di tanganmu dan tidak bisa aku kendalikan. Seperti cinta itu tadi, kemudian syahwat. Bisa saja dua istri kita, ya, kepada satu istri kita saja yang syahwatnya itu menggebu-gebu, sedangkan pada istri lain tidak. Nah, itu juga hal yang tidak bisa kita atur, ya, asalkan pembagian malamnya itu sudah bisa kita bagi secara adil, yakni al-hubba. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena agak panjang untuk masalah keadilan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sudah baca. Nafa'ana Allah ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La tada' fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la taliba ilmin illa najahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.